Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sbaro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sbaro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Sbaro. Di konten Ramal Sbaro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita akan membahas tentang Amanda Manopo. Dan kira-kira apa kita bahas tentang Amanda Manopo? Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sbaro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Amanda Manopo. Jadi ada request yang dikirimkan kepada saya, kira-kira bagaimanakah karir Amanda Manopo setelah keluar dari Ikatan Cinta. Oke, seperti yang pernah kita bahas di beberapa waktu yang lalu ya, bahwa Amanda Manopo ini sudah selesai kontraknya di Ikatan Cinta, kemudian akhirnya berhenti ya untuk bekerja sama dengan perusahaan ataupun juga proyek tersebut ya. Tapi kalau misalkan kita telisik lebih dalam lagi, sebenarnya masih banyak sekali teman-teman ataupun juga para fans yang menginginkan supaya Amanda Manopo ini bisa kembali lagi ke Ikatan Cinta, atau minimal itu dulu itu mau memperpanjang kontrak ataupun juga masih mau bertahan di situ. Tapi saat ini dia sudah keluar, tapi juga harapan supaya Amanda Manopo itu kembali lagi itu masih sangat banyak. Dan hari ini kita akan mencoba untuk memprediksikan kira-kira ya, bagaimana kalau misalkan Amanda Manopo ini sudah saat sudah keluar dari Ikatan Cinta, kira-kira karirnya akan seperti apa? Apakah akan semakin bagus ataukah mungkin ada penurunan? Kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Dan seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramakan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditex_sbaro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Kemudian kartu yang pertama, di sini muncul kartu Ace of Swords. Lihat ada tangan yang sedang memegang sebuah pedang ya, dan di atasnya ini ada sebuah mahkota. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat Amanda Manopo ini masih akan berada di track ataupun juga jalan yang tepat. Maksudnya di track dan jalan yang tepat itu seperti apa, Mas Adit? Kalau menurut pandangan saya di sini, dia itu masih akan berada dalam ruang lingkup apa ya? Kalau misalkan dibilang ruang lingkup artis papan atas ya. Jadi Amanda Manopo ini menurut saya pribadi ini salah satu artis papan atas Indonesia. Jadi dia itu masih akan berada di ruang lingkup tersebut, masih berada dalam circle tersebut. Jadi dia itu meskipun sudah keluar dari Ikatan Cinta yang notabene adalah membesarkan namanya sampai saat ini, itu juga bukan suatu masalah yang besar ya untuk Amanda Manopo. Dia masih memiliki aura yang sangat bagus, kemudian juga bisa menarik perhatian dari berbagai macam kalangan ya. Kalau misalkan dari perusahaan mana, kemudian juga mungkin rumah produksi mana yang ingin bekerja sama dengan dia, itu juga masih sangat banyak. Kemudian juga itu kan dari karir. Kalau misalkan dari popularitas, dia itu masih memiliki berbagai macam atribut gitu ya. Kalau misalkan dia itu ibarat kata sebuah mobil itu daya belinya itu masih sangat banyak, meskipun terlihat mewah, kemudian juga meskipun sangat mahal, tapi banyak sekali yang menyukainya ya. Jadi ibarat kata kalau misalkan Amanda Manopo itu ibarat kata sebuah mobil, meskipun itu mobil mewah, mobil mahal, tapi banyak peminatnya ya. Jadi dia itu ada di posisi yang atas, dan meskipun keluar dari Ikatan Cinta masih tetap bisa bertahan di posisi yang atas. Dan kita akan mengambil kartu yang ketiga. Kita akan coba melihat kira-kira apakah akan ada perkembangan yang signifikan atau mungkin malah ada penurunan.
Oke, di sini muncul kartu yang berlambang tongkat. Ada 10 buah tongkat di sini dan ada seseorang ya. Dan untuk kartu yang kedua ini saya lihat meskipun Amanda Manopo itu sudah keluar dari ikatan cinta, bukan berarti dia itu terlihat sangat bebas. Kemudian juga terlihat bahwa dia itu memang sudah berada di atas ya. Memang dia itu sudah berada di posisi atas, tapi itu juga menjadi tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar, kemudian juga membuat dia itu harus memberikan bukti kalau misalkan ya, ini misal dia nanti akan ditarik ke suatu rumah produksi ataupun juga salah satu stasiun televisi, kemudian mendapatkan peran utama lagi ataupun peran apapun itulah ya, pastinya dia itu akan dituntut supaya bisa mendongkrak sinetron ataupun juga proyek tersebut, karena di ikatan cinta itu dia bisa menjadi seseorang ataupun juga sosok Mbak Andin yang bisa mendongkrak ikatan cinta. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan di sinetron lain ataupun juga di proyek lain? Nah, itu nanti akan ada pertanggungjawaban ya, secara tidak langsung dia berada di posisi atas. Kemudian juga sudah banyak yang mengenal Amanda Manopo, karirnya juga cemerlang, orangnya cantik, memiliki fans yang cukup banyak. Kira-kira kalau misalkan dia ditarik ke rumah produksi ini, apakah akan bisa mendongkrak? Nah, itu akan ada pertanyaan seperti itu. Dan dia sebagai seorang public figure yang dicap sebagai public figure yang ada di posisi atas, termasuk berada di kalangan atas, pastinya ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa untuk bisa mendongkrak popularitas dari sinetron ataupun juga proyek yang dia bintangi, kemudian juga dari hal-hal yang lainnya lah ya. Kalau misalkan ada proyek yang lainnya, misalkan model ataupun juga iklan, kemudian juga yang lainnya, itu pasti akan banyak ya, macam-macam. Tapi itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri, bukan sebagai beban tapi juga sebagai tantangan. Apakah dia bisa untuk melanjutkan tren positif tersebut? Nah, ini di sini terlihat dia itu nanti akan merasa bahwa tanggung jawabnya semakin kesini semakin besar. Namanya semakin besar itu berarti dia juga harus membuktikan bahwa itu bukan hanya namanya saja tapi juga kualitasnya. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Sboro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 1, 2, 3, 4. Dan yang saya lihat di sini ada indikasi ataupun juga tanda-tanda bahwa Amanda Manopo ini sudah didekati beberapa proyek gitu ya, sudah ada tawaran, kemudian juga ada sesuatu yang menarik di sini yang mungkin dia itu merasa wah kayaknya ini cocok nih. Jadi dia itu terasa tertarik, kemudian juga merasa bahwa kayaknya proyek ini bisa diambil, kemudian juga ada potensi supaya bisa lebih mendongkrak karirnya lagi. Itu juga sudah ada bayangan seperti itu. Jadi sebenarnya meskipun keluar dari ikatan cinta, dia itu sudah ada hal-hal yang lainnya, sudah ada tantangan-tantangan lain di luar sana. Tapi yang salah di sini dia tidak akan terlalu terburu-buru. Dia masih akan menimbang kira-kira mana yang harus dipilih, mana yang harus ditahan dulu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada sesuatu ya, tawaran yang menarik untuk dia masih akan menimbang dulu lah ya, kira-kira gimana nih, apakah diterima atau tidak, apakah akan dieksekusi atau tidak, nanti akan dipikir-pikir dulu, karena itu juga pastinya dia akan menyesuaikan ya, cocok enggak buat dia ya, pasti ada berbagai macam pertimbangan. Dan dari ketiga kartu ini yang saya lihat untuk karir dari Amanda Manopo memang penuh tantangan ya, penuh tantangan, tapi juga itu membuktikan bahwa dia itu bukan artis ataupun public figure yang ada di kalangan bawah, tapi dia termasuk posisinya sudah termasuk di kalangan atas. Pastinya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat dia. Kemudian juga rasa tanggung jawabnya juga pastinya akan lebih ditingkatkan lagi, karena dia akan menunjukkan bahwa
kualitasnya itu memang sepadan dengan apa yang diomongkan orang. Bukan hanya namanya yang besar, tapi juga kualitasnya itu ingin dia tunjukkan kepada halayak umum ataupun juga berbagai macam lapisan masyarakat. Ya, jadi dari tiga kartu ini yang saya lihat memang masih banyak respon yang positif dari para fans, dari para netizen. Di samping itu masih banyak yang meminta supaya Amanda Manopo itu kembali ke Ikatan Cinta. Tapi setelah dia keluar dari Ikatan Cinta, yang saya lihat karirnya masih tetap bagus, karirnya masih tetap stabil. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk karir dari Amanda Manopo. Semoga apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dari karirnya bisa diberikan jalan terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau misalkan teman-teman ya mendukung karya dari Amanda Manopo, apapun karyanya nanti, kita hanya bisa mendukung dan juga mendoakannya ya. Semoga itu adalah jalan yang terbaik kepada apapun yang dia lakukan nantinya, itu semoga menjadi jalan yang terbaik. Dan pastinya ya kita tunggu saja kira-kira apa yang akan dilakukan Amanda Manopo nanti. Apakah ada proyek baru ataukah mungkin akan kembali ke Ikatan Cinta? Ditunggu saja. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia dan tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit S. Boro menundur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.